Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mairisa dari kelas C Teknik Permijakan Universitas Islam Riau. Hari ini kita akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tinjauan dari sejarah penyusunannya, sejak Peraturan Ejaan Bahasa Melayu dengan huruf Latin ditetapkan pada tahun 1901 berdasarkan rancangan CHA van Ophuijsen dengan bantuan Engku Nawawi, gelar Sultan Mamur, dan Muhammad Thayyib Sultan Ibrahim, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk. Di dalam Seminar Bahasa Indonesia di Puncak pada tahun 1972 diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972 nomor 03 A.I. 72. Pada hari proklamasi kemerdekaan tahun itu juga diresmikanlah aturan ejaan yang baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543 AU 1987 pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46. Pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Andes Anies Baswedan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang menyempurnakan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia bisa kita lihat pemakaian hurufnya. Yang pertama, huruf abjad. Kalian sudah tahu bukan huruf abjad itu apa-apa aja? Lalu ada huruf vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, dan O. Selanjutnya ada huruf konsonan. Ada 21 huruf konsonan. Itu adalah huruf-huruf selain A, I, U, E, dan O. Ada juga huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal seperti ai, au, ei, dan oi. Contohnya ada pada kata aileron. Terdapat huruf diftong di depannya. Atau geyser. Terdapat huruf diftong di tengahnya yaitu ei. Dan juga ada amboy. Itu ada huruf diftong di belakangnya itu oi. Adapun gabungan huruf konsonan seperti kh, eng, ny, dan sy. Contohnya yang pertama adalah khusus, yang kedua adalah bangun, dan yang ketiga adalah arashi. Ada juga huruf kapital. Ada beberapa cara untuk menggunakan huruf kapital. Yang pertama, dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Seperti dia membaca buku. Huruf D-nya itu merupakan huruf besar atau huruf kapital dikarenakan dia merupakan awal dari kalimat.
Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, seperti Dewi Sartika atau Jenderal Kancil. Huruf D dan S pada Dwi Sartika itu merupakan huruf kapital. Huruf J dan K pada Jenderal Kancil itu merupakan huruf kapital. Namun, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya seperti ikan mujair. Pada kalimat ikan mujair tidak terdapat huruf kapital dimanapun. Atau bahkan 5 ampere. Dalam kata ampere tidak terdapat huruf kapital apapun. Huruf kapital juga tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna. Misalnya anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan. Misalnya, kapan kita pulang? Pada kata kapan terdapat huruf kapital yaitu K. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalnya Islam, Kristen, itu huruf pertamanya adalah huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik. Seperti Sultan Hasanuddin dan Haji Agus Salim. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, seperti wakil presiden, perdana menteri, profesor. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, seperti suku Dani. Pada kata Dani terdapat huruf kapital di awalnya. Namun, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan tidak ditulis dengan awal huruf kapital, seperti pengindonesiaan kata asing atau keinggris-inggrisan. Tidak terdapat huruf kapital sedikit pun. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Mues. Salah asuhan merupakan huruf miring. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, dia tidak diantar, tetapi mengantar. Diantar pada bagian di itu merupakan huruf miring, dan mengantar pada bagian meng itu merupakan huruf miring. Huruf miring juga bisa dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Misalnya seperti upacara Peusijuek atau tepung tawar. Peusijuek itu merupakan huruf miring. Adapun huruf tebal yang dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya seperti latar belakang pada suatu jurnal atau pada suatu makalah. Selanjutnya kita akan membahas penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, dan buku itu sangat tebal. Adapun kata berimbuhan. Imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Imbuhan bisa berbentuk awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Contohnya seperti berjalan. Ber itu merupakan imbuhan. Atau ada juga
Lukisan. An merupakan imbuhan akhir. Adapun bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, seperti hati-hati, sayur mayur, serba-serbi, biri-biri, cumi-cumi. Itu merupakan bentuk ulang. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, seperti duta besar, kambing hitam, orang tua, simpang 4, dan mata acara. Adapun gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya dilipat gandakan, menggaris bawahi, dan menyebar luaskan. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut, yaitu jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan kata dilakukan di antara dua huruf vokal itu. Misalnya buah, main, dan niat. Adapun jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya caplok atau makhluk. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia sekarang? Di dan mana terpisah katanya. Adapun partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis rangkaian dengan kata yang mendahulinya. Contohnya, bacalah, apakah, atau siapakah. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya, Aha Nasution. Itu terdapat titik di antara A, H, dan Nasution. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Romawi 1 itu ini, angka Romawi 2, 3, 4, dan 5. Mungkin selanjutnya kalian bisa melihat di Google. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Seperti rumah ini telah kujual. Kata sandang, si, dan sang. Contohnya seperti surat itu dikembalikan pada si pengirim. Lalu ada pemakaian tanda baca. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, seperti mereka duduk di sana. Itu ada tanda titik di akhir kalimatnya. Adapun tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik, menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya 01.35.20 itu menunjukkan pukul 1:30 20 detik. Adapun tanda koma yang dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Terdapat tanda koma di antara telepon seluler, komputer, atau internet. Tanda koma juga dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Seperti Hadikusuma Hilman, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Bandung, alumni, 1977, halaman 12. Ada juga tanda titik koma, tanda titik dua, dan tanda hubung. Ada tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, dan tanda elipsis.
Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda petik itu biasanya dipakai untuk mengapit pembicaraan, naskah, atau bahan tulisan lain. Ada juga tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof yang dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Selanjutnya, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contohnya, CH yang lafalnya S atau SHI menjadi S, atau CK menjadi K, D pada bahasa Arab menjadi D. Adapun UA yang tetap UA, UE tetap UE, V tetap V, waw bahasa Arab menjadi W, waw pada bahasa Arab tetap W. Itulah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mungkin apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.